Hari ini KPU telah mengeluarkan pengumuman resmi yang hasilnya dalam versi KPU telah kita dengar bersama. Tapi kami tetap memilih berada pada jalan dan jalur konstitusi. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, kita harus menerima. Saya menemukan video unik dan langka lagi guys. Itu tadi sepenggal videonya. Ada kakek akibat kekalahan dari Pak Anies untuk menjadi presiden. Ini adalah salah satu paranormalnya atau para orang normalnya, nggak tahu. Yang jelas kakek ini mengatakan kalau Pak Anies kalah mau mendatangkan badai tsunami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi di channel saya, Sukron TV. Apa kabar semua? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya. Oke, langsung saja kita akan mereaction. Kemarin sudah pengumuman KPU dan sudah diputuskan bahwasanya pasangan paslon 2 ya, Pak Prabowo dan Mas Gibran ini menang. Ya, satu putaran. Nah, ini ada pernyataan atau sikap ya Amin atau Anies Muhaimin terhadap pengumuman hasil rekapitulasi KPU. Dan ini mencengangkan ya, tidak diduga pernyataan mereka ini berbeda dengan pernyataan Ketua Umum Nasdem sebagai partai pengusung paslon 1. Nah, ini ada perbedaan ya. Nah, bagaimana perbedaannya dan bagaimana tanggapan para netizen dan juga terkait aksi demonstrasi. Langsung saja kita simak video-videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terus sekalian, hari ini KPU telah mengeluarkan pengumuman resmi yang hasilnya dalam versi KPU telah kita dengar bersama. Tapi kami tetap memilih berada pada jalan dan jalur konstitusi. Kami berharap pertolongan Allah SWT, pertolongan Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga Allah bukakan, Allah teguhkan hati para hakim konstitusi itu. Untuk mereka bisa imparsial, untuk mereka memiliki keberanian, untuk mereka mengambil keputusan yang adil, keputusan yang benar, keputusan yang nantinya akan mereka pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa. Suka atau tidak suka? Nah, itu tadi pernyataan Anies ya. Kita simak pernyataan Pak Surya Paloh. Ini kayaknya berbeda ini ya. Intinya Anies tadi menolak ya hasil keputusan KPU, mau tetap lanjut ke Mahkamah Konstitusi. Kita simak Pak Surya Paloh. Mau atau tidak mau, Suka tidak suka, mau tidak mau, kita harus menerima. Suka tidak suka, mau tidak mau, kita harus menerima. Wah, ini menarik ini ya. Partai Nasdem menyampaikan sikapnya Ya. terhadap hasil pemilu tahun 2024 seperti berikut ini. 1. Partai Nasdem menyatakan menerima hasil pemilu tahun 2024 yang telah dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 yang lalu. Partai Nasdem juga mengucapkan selamat pada pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sebagai pemenang Pilpres tahun 2024. Wah, ini menarik ya. Pak Surya Paloh malah kebalikannya dari pernyataan Anies. Ya, Partai Nasdem menerima ya keputusan KPU atas kemenangan Prabowo Gibran dan menerima hasil pemilu. Wah, ini tanda-tanda ya. Nanti pasti kemungkinan besar itu akan merapat ke Koalisi Indonesia Maju ya, Partai Nasdem ini. Sudah ada tanda-tanda yang muncul. Oke, next. Semoga Allah bukakan hati para hakim konstitusi itu. Udah Pak Anies, stop. Stop memprovokasi anak bangsa. Stop. Anda itu sudah kalah. Ya, betul itu, Bu. Rakyat Indonesia yang menghendaki Anda itu 24%. Jangan anggap seluruh rakyat Indonesia menghendaki Anda jadi presiden, termasuk saya. Tidak. Betul itu. Jadi sadar.
Jadi jangan merasa bahwa Anda itu mau menyadarkan semua orang atau hakim konstitusi seolah-olah Anda yang paling sadar. Buktinya Anda yang nggak pernah sadar bahwa Anda kalah. Rakyat Indonesia menghendaki Anda itu cuma 24%. Jadi jangan seolah-olah seluruh rakyat Indonesia itu suka sama diri Anda itu. Tetap pemenangnya Pak Prabowo lah. Senior Anda yang membuat Anda jadi gubernur. Minimal terima kasih lah. Sehingga Anda punya rekam jejak jadi gubernur. Malah memprovokasi anak bangsa, malah kayak nggak terima kalah, seolah-olah Anda yang berhak, Anda yang pantas, padahal mah, udahlah, mau jadi apa sih? Benar kata Pak Ahok, nggak ada negarawan sama sekali. Sedangkan Presiden Indonesia itu harus yang berjiwa negarawan. Pak Prabowo udah 2 kali kalah aja, dia santai. Ini baru 1 kali kalah. Masih ada nanti 2029 kalau mau nyapres lagi. Sabar. Itu pun kalau rakyat Indonesia masih mau milih Anda. Izinkan kami menyampaikan pernyataan untuk mendakapi proses pemilu. Mas Anies. Bapak Surya Paloh saja sudah mengakui kekalahannya. Kok kamu masih aja mau menggugat? Apalagi yang digugat? Udah ngaku aja kalah. 96 juta sama 40 juta. Beda jauh Dimana ya? kamu mau dapat kok? Ngotot mau gugat-gugat. Baru kali ini Indonesia ruwet semenjak ada kamu ini. Lebih baik kamu nggak nyapres, pulang aja ke Yaman sana. Kok ruwet? Bapak Prabowo kalah 2 kali, nggak ada kayak kamu. Kok kamu seenaknya aja. Indonesia nggak butuh kamu sekarang. Indonesia nggak butuh pemimpin kayak kamu yang kolot. Biasa. Ucapkan selamat pada pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pilpres tahun 2024. Pak Bewok udah ngucapin selamat tuh sama pemenang. Abah kapan? Kan kemarin udah latihan. Ini parah nih. Kepemimpinan yang lahir dari proses yang ternodai dengan penyimpangan, dengan kecurangan, akan menghasilkan rejim yang outputnya nanti, keluarannya nanti adalah kebijakan-kebijakan yang penuh dengan ketidakadilan. Yang ditanya tuh kapan ngucapin selamat. Malah ngaco, malah kemana-mana jawabnya. Kami sadar, kita ini dalam situasi yang tidak normal. Tidak normal. Nggak normal, gila berarti. Wah, kacau ini ya. Sudah nggak normal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terus sekalian, hari ini KPU telah mengeluarkan pengumuman resmi yang hasilnya dalam versi KPU telah kita dengar bersama. Tapi kami tetap memilih berada pada jalan dan jalur konstitusi. Kami berharap pertolongan Allah SWT, pertolongan Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga Allah bukakan, Allah teguhkan hati para hakim konstitusi itu. Untuk mereka bisa imparsial, untuk mereka memiliki keberanian, untuk mereka mengambil keputusan yang adil, keputusan yang benar, keputusan yang nantinya akan mereka pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, kita harus menerima. Partai Nasdem menyampaikan sikapnya terhadap hasil pemilu tahun 2024 seperti berikut ini. Jujur aku sebenarnya nggak terlalu kaget ya dengar kemarin pengumuman resmi KPU kalau ternyata pemenang pemilu 2024 itu Prabowo Gibran. Karena pas kemarin quick count aja suara Prabowo Gibran itu unggul dari paslon-paslon lain kan, melejit gitu. Ditambah lagi kemarin kan ada pengumuman resmi kalau sah ternyata pemenangnya itu Prabowo Gibran.
Malah Surya Paloh juga mengakui dan mengucapkan selamat kepada mereka karena menang Pilpres 2024. Justru yang bikin aku kaget, kenapa si Abah itu kekeh gitu, nggak mau. Kenapa sih harus batu gitu? Suka nggak suka, mau nggak mau, pemenangnya Prabowo Gibran, sah, valid, no debat. Sumpah ngakak buat anjir, lu harus lihat komenan-komenan. Jadi kan gue lihat videonya Bapak Anies yang terbaru ya. Cuman bukan Bapak Anies yang kocak, komenannya lu lihat komenan. Kan ada yang nulis gini ya, Anda ini berbahaya sekali Kick Andy. Tidur deh besok sekolah. Lu tahu apa yang paling sefeks? Tidurlah om, besok lo harus demo lagi. Bukan cuma itu. Besok demo di mana om? Surya Paloh sudah mengucapkan selamat terhadap Prabowo Gibran. Tetapi kenapa Anies Baswedan belum mengucapkannya? Padahal Anies itu diusung oleh Surya Paloh. Jawabannya tentu selain dikarenakan Anies itu sudah menjadi ampas tebu bagi Surya Paloh, manisnya sudah diambil, diperas, tinggal ampasnya ya tinggal buang aja. Juga ini berkaitan dengan koalisi besar yang akan dibangun oleh Prabowo Jokowi di pemerintahan berikutnya. Maka koalisi besar ini juga harus menyisakan satu ataupun dua oposisi. Dan oposisi yang paling potensial untuk ditinggalkan adalah PKS. Sebenarnya elit-elit PKS ini ingin bergabung ke koalisi besar ini, tetapi konstituen PKS itu tidak ingin. Mereka ingin tetap menjadi oposisi. Nah, untuk mewakili konstituen PKS inilah maka Anies paling cocok untuk mewakili konstituen PKS ini. Maka tidak heran kalau mulai dari sekarang Anies tidak mengakui ataupun tidak mengucapkan selamat terhadap kemenangan Prabowo Gibran. Saudara-saudara, hari ini pamflet yang bertebaran di sini adalah penolakan semua rakyat Indonesia. Oleh karena itu, pemilu yang ada sekarang adalah bukti kecurangan rezim. Harus kita lawan. Negara ini bukan negara milik Jokowi. Aturan-aturan yang nggak jelas. Kita harus melawan. Ini habis putusan KPU tambah makin banyak aja ya yang mungkin tidak dalam keadaan normal ya, kayak Pak ya apa yang dibilang Pak Anies tadi ya. Oke, next aja ya, daripada lihat yang sudah nggak normal ya. Di tempat ini, insya Allah kita semuanya akan mati syahid. Allah. Ini kakaknya Tarwiyah mungkin ya. Sahid, mati syahid katanya. Sangit. Mana antara syahid dan sangit? Syahid adalah berjuang di jalan Allah. Nah, itu syahid. Demo ingin kalau mati sangit, syahid. Berjuang di dalam kekonyolan. Gak ada otak ini ya mereka ini ya. Ini apa lagi nih? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya menemukan video unik dan langka lagi guys. Itu tadi sepenggal videonya, ada kakek akibat kekalahan dari Pak Anies untuk menjadi presiden. Ini adalah salah satu paranormalnya atau para orang normalnya, nggak tahu. Yang jelas kakek ini mengatakan kalau Pak Anies kalah mau mendatangkan badai tsunami. Aduh, Lek, sadar Lek. Mak di piye to ki kok gething aku karo anggotane 01. Pemilune kuwi wis bar. Pilihan presidennya sudah kelar. Terus hasil pemilu sudah selesai, Pak Prabowo Gibran. Lah ini loh contoh salah satu dari orang yang belum bisa menerima kekalahan karena mungkin dia itu sudah berjanji banyak dengan janji-janji manis. Kalau jadi dikasih ini, dikasih itu, dikasih opo ae, ternyata kalah ya seperti ini. Ada kelainan jiwa ini mungkin tim dari Pak Purnomo segera disiapkan. Piye to ya Allah, aja ngono to susu. Aduh. Peh. Jan
luar biasa. Guys, menurutmu piye? Awak Edi bantu Pak Purnomo apa piye goleki wong-wong ngene iki? Sudah banyak ya kayak gitu ya, para anak abah ini ya. Iki lho, kelompok-kelompoke golongan-golongan ini iki medune iki lho teko endi kok muncul norno makhluk-makhluk aneh, makhluk-makhluk planet. Quick count belum apa-apa. Quick count itu sama dengan survei. Iya. Ya kok yakin begitu? Kabeh kok ora percaya iki maksude piye to wong iki ya to? Ruwet ndak umum, bulet ndak umum, dhisik karo hasil survei ya ora percaya. Bar coblosan giliran metu kuwi kon ya ora percaya. Jarene ngomong kuwi kon padha karo hasil survei, dikon nunggu keputusan resmi dari KPU ya to. Bahasan wis metu keputusan resmi pengumuman resmi dari KPU ijek ra percaya. Jane mbiyen iki laire paling kebundel usus ngantek ape bongko mendelik ya kabeh kok ra percaya wong modelane kaya ngene iki ya. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebanyak 90. Nak bal liatin tuh, I'm so happy. Sekarang udah nggak ada lagi ya alasan belum diumumin KPU, belum gini KPU, belum sah. Lihat tuh, sekarang udah nyata bahwa abahnya cuma dapat 40 juta suara, sedangkan jenderal kami nih, bapak kami nih 96 juta suara. Nak bah, aku hanya bisa saran kepada para anak abah nih, jadilah para anak abah yang tabah menerima kenyataan bahwa abahnya kalah daripada bapak jenderal kami. Ya harus bisa legowo gitu ya, menerima kenyataan yang ada. Dan lagi pula kalau memang mau buktikan kecurangan, ya silahkan aja coba untuk membuktikan kecurangan dengan selisih suara yang ada 56 juta suara. Proses pemilihan itu penting untuk dipastikan terbuka, adil. Izin state ya Pak Anies. Pak Anies, semoga Pak Anies legowo lah menerima kenyataan kan, ya kan. Jadi semoga Pak Anies ikhlas menerima kenyataan. Sedangkan Pak Surya Paloh juga kan udah memberi selamat Pak atas kemenangannya Pak Prabowo, ya kan. Jadi Pak, orang yang ikhlas itu lebih mulia Pak. Orang yang bisa menerima kenyataan itu orang mulia Pak. Jadi mudah-mudahan Pak Anies bisa menerima kenyataan. Guys, pemilu sudah usai. Rakyat Indonesia 164 juta telah memilih presiden dan wakil presiden. 01 mendapatkan suara sah dan meyakinkan kurang lebih 40 juta. 02 suara yang sah dan meyakinkan kurang lebih 96 juta. Terus 03 mendapatkan suara sah dan meyakinkan kurang lebih 27 juta. Artinya pemenangnya adalah 02 Prabowo Gibran. Masih kagak terima, masih demo terus, ujung-ujungnya demo makjulin Jokowi. Terus minta pemilu ulang tanpa 02. Gimana sih lo? Pemilu ulang, hobi banget sih. Pemilu ulang, dikit-dikit pemilu ulang, dikit-dikit curang. Gimana sih lo? Oke, itu dia tadi ya komentar tanggapan dari para netizen ya terkait Pak Anies ini. Kayaknya nggak tahu jalan pikirannya kemana ya. Semua ditolak ya, bahkan sudah resmi hasil putusan KPU juga ditolak ya. Bahkan Pak Surya Paloh sudah mengucapkan selamat dan menerima hasil pemilunya ya. Wah, ini tadi juga
ada pendukungnya yang demo ya. Katanya kalau Anies kalah mau mendatangkan badai. Ini sudah agak tidak dalam keadaan normal ya ini ya mereka. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.